Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrusi Syakirin, kelas 3F, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UML diagram pada sebuah puskesmas. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian. Sebelum kita memasuki use case diagram, saya akan menjelaskan pengertian UML. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode permodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Definisi UML adalah sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem aplikasi. Saat ini UML menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software atau arsitektur. Oke, yang kedua yaitu kita masuk use case diagram sistem informasi puskesmas. Pengertian use case diagram. Pengertian use case diagram. Use case diagram merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Use case adalah teknik penemuan kebutuhan perangkat lunak yang dikenalkan pertama kali dalam metode pendekatan berbasis objek yang dikembangkan oleh Jacobson dan kawan-kawan pada tahun 1990-an. Use case aktor yang berkaitan dengan sistem yaitu aktor yang berkaitan pada sistem puskesmas yaitu petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran menjadi aktor untuk mengenai data pasien yang daftar di puskesmas yang mendaftar di puskesmas. Yang kedua yaitu petugas medis atau dokter. Dokter atau petugas medis menjadi aktor yang memeriksa pasien dan menginput data rekam medis dan resep. Yang ketiga yaitu petugas laboratorium. Petugas laboratorium menjadi aktor yang menginput resep dan memberikan obat prosedur dalam aplikasi pelayanan kesehatan. Berlain yaitu setiap aktor harus login untuk menggunakan sistem tersebut. Di dalam sistem ada area yang berbeda antara setiap aktor. Untuk input pendaftaran, data pendaftaran tersebut bisa digunakan lagi beberapa file datanya untuk input rekam medis dan input resep. Dan apabila semuanya telah diinput dan terakhir yaitu pengambilan obat di apoteker. Yang kedua yaitu activity diagram atau diagram aktivitas. Diagram aktivitas adalah bentuk visual dari alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan, dan konsekuensi. Dalam Unified Modeling Language, diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Activity diagram merupakan alur kerja dari sebuah proses bisnis dan ukuran aktivitas dalam suatu proses. Berikut activity diagram pada sistem puskesmas, yaitu activity diagram pendaftaran. Pasien melakukan pendaftaran melalui login terlebih dahulu untuk masuk ke sistem, dan setelah berhasil login maka masuk ke menu utama. Dan jika datanya salah, maka pengisian akan dikembalikan kepada menu utama.
Dan yang kedua yaitu sequence diagram atau diagram sequence diagram ini yaitu membahas tahapan yang dilakukan oleh aktor yang berhubungan langsung dengan sistem. Yaitu di sini yang pertama sequence diagram pendaftaran atau pasien. Di sini membahas tentang input data pendaftaran yang dilakukan petugas pendaftaran dan berikut ini adalah contoh gambar dari sequence diagram puskesmas. Petugas pendaftaran dapat mengakses form login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Kemudian akan divalidasi jika username dan password tersebut salah, maka akan kembali lagi ke form login. Tapi jika benar, maka akan diverifikasi dan masuk ke menu utama. Setelah di menu utama, kita terlebih memilih menu login untuk penginputan data. Setelah selesai penginputan data tersebut, maka akan disimpan ke database. Sesudah menyimpan, akan kembali lagi ke menu utama. Dan yaitu sequence diagram resep. Dokter juga selain menginput rekap medis juga menginput resep, dan dokter dapat mengakses form terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Kemudian akan divalidasi jika username dan password tersebut salah, maka akan kembali lagi ke form login. Tapi jika benar, maka akan diverifikasi dan masuk ke menu utama. Setelah di menu utama, jika memilih menu login untuk penginputan resep, setelah selesai penginputan data resep tersebut, maka akan disimpan ke database. Sesudah penyimpanan akan kembali ke menu utama. Yang terakhir, sequence diagram pengambilan obat. Yang pertama yaitu petugas farmasi dapat mengakses form login dahulu dengan memasukkan username dan password. Kemudian akan divalidasi jika username dan password tersebut salah, maka akan kembali lagi ke form login. Tapi jika benar, maka akan diverifikasi dan masuk ke dalam menu utama. Setelah di menu utama, kita memilih menu login untuk penginputan rekap medis. Setelah selesai penginputan data obat tersebut, maka akan disimpan ke database. Sesudah penyimpanan akan kembali ke menu utama. Dan yang terakhir yaitu kelas diagram. Dan yang terakhir yaitu kelas diagram. Kelas diagram kelas pada sistem database Puskesmas. Dalam diagram kelas terdapat beberapa bagian aktor, yaitu rekap medis, login, petugas, pelaporan, dokter, dan kepala Puskesmas yang berperan dan berinteraksi dengan sistem, dan di dalamnya terdapat struktur data dan aksi yang dilakukan, dan ada penghubung antara entitas yaitu pasien dan obat yang menjadi penghubungnya. Berikut gambar kelas diagram ini. Baiklah, sampai di sini. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf karena saya juga dalam proses pembelajaran. Dan semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.